Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang alis, mulai produk makeup apa aja untuk ngebentuk alis, kemudian tahapan-tahapan mudah cara bikin alis, sama nanti bentuk-bentuk alis serta kesan dari si bentuknya itu sendiri. Nah, pertama-tama di sini aku akan ngebahas tentang produk alisnya dulu ya. Produk pertama adalah pensil alis. Pensil alis ini merupakan produk alis yang banyak digunakan oleh kebanyakan wanita. Tentu fungsinya di sini untuk mewarnain alis, untuk ngebentuk alis dan ngerapiin alis. Nah, pensil alis ini berbentuk pensil yang bisa diraut. Jadi kayak pensil buat anak sekolah, beneran mirip banget bentuknya kayak pensil alat tulis dan bisa diraut. Nah, tapi di zaman sekarang ini ada yang namanya automatic eyebrow pencil atau pensil alis yang otomatis. Pensil alis otomatis itu bentuknya kayak gini. Jadi kalau misalnya yang tadi produknya habis dia harus diraut, sedangkan kalau yang ini tuh kalau produknya habis nggak perlu diraut tapi cukup diputer aja untuk ngeluarin produknya. Dan kemasan pensil alis otomatis ini biasanya udah dilengkapin sama spulinya. Jadi dia lebih praktis, selain nggak usah diraut, dia udah ada 2-in-1 gitu. Udah ada produk untuk ngeluarin alisnya, udah ada juga spulinya. Ya, produk yang kedua adalah maskara alis. Nah, kalau misalnya teman-teman denger yang namanya maskara, biasanya kan maskara itu fungsinya untuk melentikan bulu mata, tapi di sini maskara alis beda. Maskara untuk bulu mata biasanya bentuknya lebih panjang dan lurus atau agak cekung sedikit, sedangkan maskara alis itu bentuknya lebih pendek dan biasanya di ujungnya lancip atau di bagian ujungnya beda kayak gini. Jadi buat temen-temen yang udah punya bentuk alis yang bagus, kemudian rambut alisnya juga udah lebat, nggak perlu lagi yang namanya pensil alis, tapi cukup aplikasikan si maskara alis ini pelan-pelan, sedikit-sedikit ke arah keluar atau ke arah tumbuhnya rambut alis untuk ngisi bagian-bagian yang kosong atau untuk ngerapiin alisnya, itu aja cukup. Nah, kalau misalnya temen-temen juga punya rambut alis yang berantakan, misalnya rambutnya udah lebat nih, tapi arah alisnya kemana-mana, nggak rapih, nggak searah. Nah, temen-temen bisa juga ngerapiin pakai maskara alis. Jadi ini tuh seolah-olah seperti sisirnya alis gitu loh. Jadi untuk ngarahin ke satu arah supaya lebih rapi. Oke, next produk ketiga adalah eyebrow gel atau eyebrow cream. Nah, eyebrow gel ini mulai diminati oleh para wanita setelah Anastasia Beverly Hills merilis produk eyebrow gelnya, sehingga brand-brand lain atau merek-merek lain juga ikut mengeluarkan produk sejenis. Jadi produk alis tapi dia teksturnya gel atau krim. Nah, di sini aku punya dua contoh, yang satu dari NYX, yang satu dari LT Pro. Nah, biasanya eyebrow gel itu dikemas dalam bentuk tube yang kayak gini. Kalau nggak dalam tube kayak gini, biasanya dia dalam wadah kecil kayak gini. Kalau untuk yang di wadah kecilnya, kamu tinggal ambil produknya gampang, tinggal diambil dalam kemasannya aja. Sedangkan untuk yang eyebrow gel, biasanya aku ngeluarin produknya ke punggung tangan, kemudian baru diaplikasikan ke alis aku. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai eyebrow gel atau eyebrow cream yang modelnya kayak gini, teman-teman butuh aplikator tambahan yang namanya angle brush atau spoolie brush untuk ngaplikasiin produknya ke alis kita. Nah, karena bentuknya gel atau cream, teman-teman jangan khawatir susah mengaplikasikan produknya, karena dia teksturnya lunak, jadi gampang diaplikasikan di alis kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada acara yang seharian banget dari pagi sampai sore dan males touch up atau supaya touch up yang gak repot, aku rekomendasiin produk eyebrow gel atau eyebrow cream yang kayak gini karena dia lebih tahan lama dan waterproof. Nah, di sini aku punya tips buat teman-teman yang misalnya teman-teman di rumah punya eyebrow gel atau eyebrow cream yang udah kering, jangan dibuang, tapi aku punya tips buat cara gunainnya. Caranya supaya si eyebrow gelnya masih bisa digunakan, kita keluarin produknya. Mungkin memang agak PR ya untuk ngeluarin produknya. Nah, setelah kita ngeluarin produknya ke punggung tangan kayak gini, sedikit aja. Biasanya pada saat kita mau aplikasin ke alis, dia susah, dia keras dan dia kaku ya, karena dia udah kering. Nah, jangan dibuang produknya, tapi setiap kita mau pakai alis atau mau ngaplikasin eyebrow gel ini ke alis kita tuangin baby oil sedikit aja, setetes aja, bahkan setengah tetes pun udah cukup. Kemudian kita blend atau kita aduk. Nah, nanti dia teksturnya akan lebih cair, yang tadinya kering itu jadi berminyak lagi dan bisa diaplikasikan ke alis.
Ya, kemudian produk eyebrow terakhir adalah eyebrow powder. Di sini aku punya eyebrow powder dari Makeover. Dia bentuknya kayak gini. Biasanya dia mirip sama palette eyeshadow gitu. Dia terdiri dari 3 warna, warna yang muda, warna yang lebih tua, dan di sini ada waxnya. Tapi biasanya aku ngegunain wax ini juga buat nge-conceal tulang alisnya. Eyebrow powder sendiri adalah produk untuk ngalis yang berbahan dasar powder atau bubuk yang dipadatkan. Dia sekilas mirip sama eyeshadow, tapi tentu beda ya. Karena kalau eyeshadow itu biasanya teksturnya lebih powdery, sedangkan eyebrow powder itu lebih padat, dan karena ada waxnya jadi dia lebih bisa nempel di alis. Nah, aku biasanya suka banget ngaplikasiin alis pakai eyebrow powder karena lebih aku lebih suka karena dia lebih nyatu aja sama alis aku. Kemudian dia lebih praktis, dalam satu kemasan udah ada spulinya, udah ada angle brushnya, udah ada produknya tentunya, jadi nggak perlu lagi aplikator lain. Ya, itu tadi penjelasan tentang beberapa produk untuk ngalis. Kemudian di sini aku akan ngebahas tentang tahapan-tahapan mudah cara membentuk alis atau cara bikin alis. Oke, tahapan yang pertama adalah rapikan rambut alis terlebih dahulu. Mau rambutnya tebal, tipis, atau botak sekalipun, rambut alis wajib dirapiin sebelum mulai membentuk alis. Langkah selanjutnya adalah menggambar alis atau membingkai alis. Pertama-tama biasanya aku mulai dari tengah ke bagian ujung, jadi pangkalnya belakangan, supaya nanti hasilnya lebih natural. Nah, biasanya agar memudahkan, aku akan mulai bingkai alis bagian bawahnya dulu, kemudian lanjut ke bagian atas. Tahapan yang ketiga yaitu mulai mengisi bagian dalam alis. Sama halnya dengan membingkai alis, di sini dalam mengisi bagian dalam alis aku mulai dari bagian tengah ke belakang atau ke ujung belakang. Nah, nanti untuk mengisi bagian pangkalnya, aku nggak ambil produk alisnya lagi, tapi aku pakai sisa-sisa yang ada di angle brushnya untuk ngisi pangkalnya secara perlahan. Kemudian lanjut untuk membuat pangkal alisnya lebih lembut. Di sini aku akan nyikat atau ngeblendnya lagi menggunakan spoolie brush. Dan tahap terakhir, aku akan merapikan alis aku menggunakan concealer. Di sini concealer berguna untuk membuat garis lengkungan alis agar terlihat rapi. Nah, bagi teman-teman yang nggak cabut rambut alis, concealer ini juga berguna untuk menyamarkan alis atau rambut-rambut yang tumbuh di luar bingkai alis yang dibuat. Nah, di sini aku mengaplikasikan concealer menggunakan angle brush yang tipis juga agar hasilnya lebih precise. Yang pertama adalah agak menaik ke tinggi lalu turun ke bawah. Bentuk alis seperti ini memberikan kesan tegas dan berwibawa serta percaya diri yang tinggi. Tapi hati-hati, bentuk alis kayak gini juga bisa terlihat antagonis. Bentuk alis mendatar. Bentuk alis ini sering kita lihat di orang-orang atau pemain film Korea. Nah, bentuk alis kayak gini tuh ngasih kesan wanita yang polos, manis, dan lembut. Lanjut, bentuk alis melengkung. Bentuk alis seperti ini memberikan kesan cerdas dan serius, serta terlihat seperti seseorang yang ahli di dalam bidangnya. Nah, kira-kira alis kamu yang mana? Ya, kira-kira itu tadi penjelasan dari beberapa produk alis, kemudian tahapan-tahapan atau cara mudah untuk ngebentuk alis, kemudian macam-macam bentuk alis serta kesannya. Ya, kira-kira itu tadi yang pengen aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga video ini bisa nginspirasi teman-teman. Ya, thank you so much for watching. Keep spreading the love every time and everywhere. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.